Haleluya, shalom, shalom, boleh sapa kiri kanannya. Ya, malam ini kita kembali berkumpul di rumah Tuhan. Setelah sepanjang hari kita mungkin udah melakukan aktivitas, kita capek-capek di jalan, macet-macetan. Tapi kalau malam ini kita hadir di tempat ini bukan suatu kebetulan. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan. Tapi ini adalah bukti kalau kita mencintai Tuhan. Amin. Kalau kita begitu merasakan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Malam ini saya mengajak jemaat BIC untuk sama-sama kita menyiapkan hati kita. Kita mau menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Sama-sama nyatakan kembali kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuat
firman-Mu ya Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini, kami percaya Tuhan, Engkau juga hadir di tempat ini ya Bapa. Tuhan, pada malam hari ini kami sama-sama berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Kami mau di-recharge lagi Tuhan, kami mau disegarkan lagi oleh firman-Mu ya Bapa. Sehingga kami pulang bukan dengan sia-sia ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami pulang membawa kekuatan yang baru. Kami pulang membawa berkat firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kami percaya ya Tuhan, kalau kami datang ke tempat ini Tuhan dengan segala beban kami pulang kami mendapatkan kelepasan. Kalau kami merasa terbelenggu, kami pulang mendapatkan kebebasan Tuhan. Kami yang sakit kami disembuhkan. Kami yang bimbang kami diberi kekuatan yang baru oleh-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau kami mau memulai ibadah ini ya Tuhan, biarlah Engkau yang beracara ya Tuhan. Biar semua puji-pujian kami hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, shalom. Boleh katakan shalom, lambaikan tangan. Saya mau melihat lambaikan tangan jemaat-jemaat BIC yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kita siap memuji Tuhan, kita mau lanjut memuliakan nama Tuhan karena Dia layak, Dia adalah Raja. Haleluya.
Silakan duduk semuanya. Puji Tuhan, kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau naikkan pujian bersama-sama. Ada satu pujian yang berkata bahwa tangan kuat Tuhan yang memegang tangan kita. Percaya bahwa sampai saat ini kita bisa ada di tempat ini itu semua oleh karena adanya tangan kuat Tuhan yang memegang kita. Amin. Amin. Kalau tanpa Tuhan yang pegang kita pasti jatuh dan kita gak bisa bangkit lagi. Tapi karena Tuhan yang memegang kita bisa bangkit dan kita bisa ada di tempat ini. Amin. Amin. Siapa yang membutuhkan tangan kuat Tuhan di dalam hidupnya? Wow, saya melihat semua membutuhkan tangan kuat Tuhan. Amin. Amin. Kita menyatakan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari kita nyatakan pujian ini bersama-sama. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, mari nyatakan, ku percaya Kau selalu sertaku. mari nyatakan pujian ini kembali. Saat ku sendiri, tiada seorang pun Yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. menyatakan Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. menyatakan Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. mari nyatakan pujian ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau. Menyatakan saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu serta. Mari angkat tanganmu, nyatakan Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri.
jalan sendiri. Yesus, kami perlu kasih-Mu, kami perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntut. Yes, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Bersama-sama kita mau sembah Dia. Kami perlukan Engkau Tuhan. Kami perlu kasih-Mu Tuhan menjamah hidup kami. Kami perlukan kuasa-Mu. Kami perlukan Engkau. Kami perlukan Engkau Tuhan. Yes Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau Allah yang setia, tidak pernah tinggalkan, tidak pernah tinggalkan, tidak pernah tinggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, kami bersyukur kepada-Mu, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau baik, Kau setia Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuliakan Engkau Tuhan, kami mau dengan segenap hati menyembah-Mu. Mari angkat suara-Mu untuk Tuhan, mari kita sama-sama kita mau menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Tuhan hadir di tempat ini, siap memberkati kita. Haleluya. Oh, kami naikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau baik. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari semua yang membutuhkan jamahan tangan kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, kita mau nyatakan pujian ini kembali. Haleluya Yesus. Haleluya. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntutku. Ku tak mau jalan sendiri. Mari nyatakan, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Mari nyatakan kembali tangan kuat. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntutku. Jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Kami gak mau jalan
Tuhan. Saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Menikmati firman-Mu Tuhan. Mengerti apa yang Kau ingin sampaikan Tuhan. Kami percaya bahwa Roh-Mu Tuhan yang memberikan kami hikmat marifat untuk mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Berkati Kosemi akan membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai lidah bibirnya Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan, memberitakan kabar baik buat kehidupan kami semua di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, katakan bersama, amin. Silakan duduk semuanya. Shalom, selamat malam rekan-rekan BSI. Puji nama Tuhan, di mana saya mendapatkan kesempatan lagi untuk membawakan renungan firman Allah pada hari ini. Terima kasih untuk para pengurus yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberitakan renungan firman Allah pada hari ini. Renungan firman Allah hari ini saya ambil dari 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. Mari kita ambil Alkitab kita buka Alkitab atau handphone suci terserah deh. Atau bisa juga lihat di belakang. Saya akan bacakan 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Pada pembukaan ayat ini, Rasul Paulus berbicara hidup yang dikuasai oleh kasih Kristus. Kasih di sini seperti yang sudah pernah dijelaskan, ialah kasih agape. Ada beberapa kasih. Ada kasih filia, ada kasih storge, ada kasih eros, dan kasih-kasih lainnya. Yang berkaitan dengan tindakan kasih dengan kualitas tertinggi adalah kasih agape. Dan kasih Allah yang dinyatakan bagi kita, yaitu kasih yang menanggung setiap hukuman dosa, dan kasih yang membawa kita hidup bersama-sama Allah di surga yang kekal nanti. Kasih itu dapat ditemukan dalam tindakan seperti perasaan atau sikap yang penuh cinta, kebaikan dan pengertian terhadap orang lain. Jadi kasih itu dapat kita rasakan ya. Seperti cinta seseorang kepada pasangannya, itu dapat dirasakan. Kasih melibatkan empati, pengorbanan, kepedulian yang tulus terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan orang lain. Itu adalah kasih. Ayat yang kita baca tadi adalah berkaitan dengan konteks penderitaan dan pengorbanan yang dialami oleh Paulus dalam memberitakan Injil. Paulus mengatakan bahwa kasih Kristus yang menguasai dia, yaitu kasih yang ditunjuk oleh Kristus dengan matinya Tuhan di atas kayu salib. Jadi Yesus telah menyatakan kasihnya untuk kita semua dengan dia mati di kayu salib. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa dan dihukum di atas kayu salib. Itu adalah cinta Tuhan kepada kita. Paulus menyadari bahwa kematian Kristus berarti kematian bagi semua orang. Karena semua orang yang telah berdosa dan layak mati. Namun Kristus juga bangkit dan dari kematian dan memberitakan hidup baru kepada mereka yang percaya kepadanya. Kita bisa baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 14 tadi ya. Sebab, saya akan bacakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Jadi kasih Kristus yang menguasai kita. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Tuhan Yesus telah mati buat kita. Dia telah menebus dosa kita semua. Oleh karena itu, Paulus tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus yang telah mati dan bangkit. Karena Paulus ingin mengabdi kepada Kristus dengan separuh atau sepenuh hatinya, jiwa
dan akal. Paulus ingin menjadikan semua bangsa menjadi muridnya, seperti yang telah diamanatkan Yesus kepadanya saat ia naik ke surga. Jadi waktu itu Tuhan telah mengamanatkan kepada Paulus bahwa jadikanlah semua bangsa muridku, serta baptiskanlah dengan nama Bapa, Allah, dan Roh Kudus. Kasih Kristus adalah kasih yang luar biasa, yang tidak dapat diukur atau dibandingkan dengan kasih manusia. Jadi kasih Tuhan Yesus tidak dapat diukur dibandingkan dengan kasih manusia. Kasih Kristus adalah kasih yang rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Jadi kita dapat lihat kasih Kristus adalah sungguh-sungguh kasih yang luar biasa. Dia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara. Dan memberikan hidup kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Jadi kalau rekan-rekan BSC percaya kepadanya, dia akan memberikan hidup yang kekal di akhirat nanti. Kasih Kristus adalah kasih yang tidak berubah, tidak memandang perbedaan, tidak memilih-milih, dan tidak pernah berhenti. Kasih Kristus adalah kasih yang mengubah hidup kita dan memampukan kita untuk mengasihi Allah dan sesama dengan segenap jiwa, hati, dan akal pikiran kita. Jadi kasih Yesus itu tidak membeda-bedakan. Dia cinta kepada seluruh umat manusia, mau cakep, mau jelek, apapun yang ada di dalam sifat manusia, Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan. Semua sama rata buat di hadapan Tuhan Yesus. Jadi Yesus benar-benar mempunyai kasih yang tulus untuk menyelamatkan kita. Itu sebabnya kita akan belajar bersama bagaimana hidup yang dikuasai oleh kasih Kristus. Malam ini saya akan membawakan 20 poin tentang bagaimana hidup yang dikuasai oleh kasih Kristus. 20 poin bisa sampai jam berapa ya? Enggak, saya akan membawakan hanya 3 poin. Poin yang pertama, menyadari pengorbanan Yesus. Kita akan baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Di sini dikatakan Yesus telah mati untuk semua orang. Kristus telah mati untuk semua orang. Kematiannya di atas kayu salib adalah sebuah pengorbanan yang diperuntukkan bagi semua umat manusia. Jadi betul-betul Tuhan Yesus telah mengorbankan jiwanya untuk menyelamatkan kita semua. Kristus menebus dosa-dosa semua orang dan menawarkan keselamatan kepada siapapun yang mau percaya dan menerimanya sebagai juru selamat. Jadi Yesus tidak pernah menolak siapapun yang akan datang kepadanya. Yesus menerima semua orang yang mau datang kepadanya. Kita menyadari bahwa Kristus telah mati untuk kita. Bahwa kematiannya berarti kematian bagi semua orang. Sebagai pengorbanannya yang besar dalam menghapus dosa manusia. Jadi Tuhan Yesus telah menghapus dosa kita semua. Dengan Dia mati di kayu salib. Kita mengakui bahwa kita tidak layak hidup. Tetapi hanya karena kasih Kristus kita dapat menerima pengampunan dan keselamatan dari Allah. Jadi sebenarnya kita tidak layak di hadapan Allah. Tapi karena Kristus mengasihi kita dengan Dia mati di kayu salib. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa untuk menebus dosa kita semua. Bagaimana hidup yang dikuasai oleh kasih Kristus? Poin 2, menyadari hidup bagi Yesus. Kita akan baca lagi di 2 Korintus 5 ayat 15. Tapi bagian B. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat mereka tidak lagi hidup untuk diri mereka sendiri. Seperti yang tadi saya bacakan di poin B, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Mereka diundang untuk hidup bagi Kristus. Jadi Kristus mengundang kita, mari datanglah kepadaku. Tapi tergantung undangannya itu kita mau terima atau tidak. Tuhan tidak pernah menolak apapun yang keadaan kita. Dia welcome sekali. Mari datang kepadaku. Karena kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Kristus sebagai Tuhan dan Raja kita, kita mengikuti kehendak firman-Nya dalam segala hal di hidup ini. Jadi kita bisa lihat bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib hanya untuk menebus kita. Sekarang tergantung kita, mau nggak kita menerima Dia?
Semuanya tergantung manusianya. Kalau Tuhan, dia terbuka sekali. Mari datanglah kepadaku, mari. Yang penting kitanya, respon kita bagaimana, kitanya mau nggak bertindak. Mau nggak kita datang kepada Tuhan. Tuhan adalah Allah yang setia, manusia yang tidak setia. Poin ketiga, menyadari hidup bersaksi tentang Yesus. Kita bisa lihat di 2 Korintus 5 ayat 15 bagian C. Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dia memberikan hidup baru dan harapan kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Kristus tidak hanya memberikan pengorbanannya untuk semua, tetapi juga memberikan kehidupan rohani yang baru melalui kebangkitannya. Jadi karena Yesus telah disalib untuk menebus dosa kita semua, Yesus juga telah bangkit. Jadi dia tidak hanya mati, tapi dia juga bangkit. Mati dan bangkit. Itu adalah nyata bahwa Yesus benar-benar sungguh mau mengajak kita semua untuk percaya kepadanya. Kita dikuasai oleh kasih Kristus jika kita menjadi saksi-saksinya di dunia dengan memberitakan Injil kepada semua orang. Jadi inilah keinginan Tuhan. Dia ingin kita menjadi saksi-saksinya di dunia ini. Jadi kita bisa bersaksi kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita untuk percaya kepada Tuhan dan membuat mereka menjadi murid-muridnya. Karena seperti yang lalu saya khotbah di ibadah raya, kalau bukan kita yang bersaksi untuk teman-teman kita, mereka kan nggak tahu jalan keselamatan. Jadi marilah kita yang memberitakan tentang Yesus kepada mereka sehingga mereka dapat diselamatkan juga. Kita melayani sesama dengan kasih, belas kasihan dan merendahkan hati untuk menyenangkan hati Kristus. Jadi dari sifat kita, dari segala tabiat kita, dari segala tingkah laku kita, kita juga dapat bersaksi kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka dapat melihat bagaimana kita, bagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan mereka melihat, loh kok orang Kristen sifatnya begitu ya. Jadi kita mesti menjadi saksi buat Kristus dengan sifat kita. Kita dapat menolong mereka. Kalau mereka suka kepada kita, mereka akan cepat percaya kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Kesimpulannya adalah dari ayat semua di atas, saya cuma pakai satu ayat ya. Kasih Kristus mendorong kita untuk hidup, bukan untuk diri sendiri. Jadi di sini dikatakan kasih Kristus mendorong kita untuk hidup, bukan untuk diri sendiri. Tapi kita juga harus memperhatikan orang lain. Karena seperti yang tadi saya katakan, orang lain belum tentu tahu jalan keselamatan. Jadi kita yang menuntun mereka. Kita yang telah tahu jalan keselamatan, kita mengajak mereka, membawa mereka untuk jalan di jalannya Tuhan. Tetapi untuk dia yang telah mati dan bangkit bagi kita, Tuhan telah mati dan bangkit buat kita. Tuhan telah menyelamatkan kita. Kita nggak boleh egois, kita juga mesti mengajak teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan agar mereka juga dapat diselamatkan. Karena Kristus telah mati untuk semua orang, sehingga kita semua juga telah mati bagi dosa, hidup dalam kebenaran Allah. Jadi Tuhan telah mati dan bangkit menebus dosa kita dan saudara. Oleh sebab itu Tuhan hanya menginginkan jadikanlah semua bangsa muridnya dan baptiskanlah mereka. Sehingga mereka juga dapat benar-benar diselamatkan oleh Tuhan. Mari rekan-rekan BIC, kita mulailah bergerak. Ikutlah segala kegiatan, ada komsel yang belum mengikuti komsel, karena itu adalah sesuatu wadah yang baik sekali untuk kita belajar tentang firman Allah. Sehingga kita dapat memberitakan firman Allah kepada teman-teman kita. Dalam komsel kita bisa bertanya kepada PKS-PKS tentang firman Allah. Jadi kita mempunyai modal, kita mempunyai ilmu untuk menyampaikan firman Allah kepada rekan-rekan yang belum percaya kepada Tuhan. Mulailah kita belajar untuk mengasihi teman-teman kita. Jangan kita hanya mengasihi diri kita sendiri,
Tapi marilah kita mengasihi orang-orang yang belum percaya kepada Allah, teman-teman kita, sahabat kita, orang tua kita yang belum mengenal Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan mengatakan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Tuhan hanya menginginkan itu, Dia hanya menginginkan agar kita menjadi saksi-saksinya. Dari Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri, kita akan berdoa. Kita akan menyanyikan Kalau Ku Hidup. Yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, matiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus
Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Dunia tak dapat memisahkan kami Bapa. Seperti lagu ini, karena kami tahu Engkau yang selalu bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Bapa atas selalu penyertaan-Mu buat kehidupan kami. Bapa terima kasih juga, hamba telah memberitakan firman-Mu. Hamba tahu dan percaya, biarlah firman-Mu ini dapat tertanam dalam kehidupan kami masing-masing, di mana kami harus bersaksi kepada orang yang membutuhkan firman-Mu. Karena keinginan-Mu adalah menjadikan seluruh bangsa menjadi murid-Mu. Engkau ingin Bapak seluruh dunia ini menjadi saksi bahwa Engkau lah ada Allah yang hidup, Allah yang patut kami sembah, Allah yang patut kami tinggikan. Terima kasih ya Bapak atas semua firman-Mu. Kami serahkan selanjutnya acara ini dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan duduk semuanya. Puji Tuhan, siapa yang diberkati melalui firman Tuhan? Amin, haleluya. Haleluya. Ini senangnya kenapa nih? Senang cepet ya? Udah coba selesai. Belum ya, saya mau cerita nih ya. Jadi tentang apa sih, tentang inilah, tentang menyaksikan cinta kasih Tuhan gitu ya. Saya itu orangnya, saya bilang sama Raffi, itu sisi itu susah loh sebenarnya deket sama orang gitu. Aku bilang gitu sama Raffi, susah touching people gitu ya. Kayaknya pas mau deket takut gitu, deket takut. Nanti takutnya dia tersinggung, takutnya dia bagaimana gitu ya. Saya bingung mau ngomong sama orang bagaimana gitu, tapi perlahan-lahan gitu saya mulai untuk untuk ngomong sama orang bagaimana, misalnya ada yang sakit saya bisa nanya gitu. Nah yang hal paling simple gitu ya, saya dulu nggak suka posting-posting di Instagram soal apapun gitu ya, karena saya juga takut menyinggung perasaan orang ataupun ada yang lihat dan tidak menjadi berkat gitu ya. Tapi saya tahu ada medsosnya si Bless Impact Community ya di Instagram ya. Biasanya kalau tim multimedia itu selalu memposting firman Tuhan yang akan dibawakan ya tiap minggunya ya, yang sudah dibawakan nanti kita tinggal lihat ya apa yang sudah dibahas gitu. Nah yang terakhir itu saya posting yang tentang si Ciberti, Tante Berti ya, yang firman Tuhan gitu. Mengenai jangan patah semangat gitu. Jangan patah semangat gitu ya. Terus saya bilang, saya posting. Pokoknya tiap minggu saya posting aja gitu ya. Saya lihat orang posting, saya ikut posting gitu. Siapa tahu itu bisa memberkati orang gitu. Ternyata bener gitu. Ada satu yang nyantol, tiba-tiba bisa message saya gitu di Instagram. Ci, ini orangnya kalian gak kenal ya, gak ada di sini gitu. Ci, makasih ya. Saya sampai meneteskan air mata kata dia. Loh, saya bilang, kok dia tiba-tiba DM saya begitu gitu. Saya juga kaget gitu. Terus dia bilang saya tuh lagi, dia kayak dalam keadaan yang lemah lah, lagi dalam keadaan yang lagi down gitu. Dia bilang sempat putus asa karena suaminya harus kerja di luar kota, ninggalin dia, anaknya terkena talasemia gitu. Terus aku bilang, iya gitu, kamu yang udah pokoknya ngobrol-ngobrol lah ya gitu ya. Terus aku bilang sama Tuhan ternyata that's the simple thing gitu yang kita bisa lakukan gitu. Posting Instagram yang sebenarnya kita tinggal posting gitu ya, tinggal masukin aja gitu lagi ke dalam Instagram kita gitu. Nah saya mau katakan saat ini sama-sama yuk kita lakukan hal yang positif aja gitu ya. Hal-hal yang simple, langkah yang simple gitu, step yang simple dulu gitu. Seperti yang kita mau posting hal-hal yang baik, yang memberkati orang-orang, amin. Amin. Kalau memang kita orangnya udah, mungkin ada orang yang langsung gampang bergaul, kita bisa langsung deketin orangnya gitu. Ya pokoknya senyum aja gitu ya. Walaupun dalam keadaan hati kita yang gak baik, tapi ya tetap aja senyum gitu ya. Karena orang-orang lihatnya, ya lu kalau misalnya mau tanya lu jutek, ya lu jutek gitu ya. Tunggu kenal baru lu tahu gitu ya kan. Nah saya mau sampaikan gitu aja gitu. Kalau bersaksi itu sebenarnya ya bisa dari yang seperti itu dulu gitu. Kalau memang misalnya tidak bisa gitu. Tapi kita percaya waktu kita tulus, kita punya hati yang benar-benar Tuhan saya mau gitu. Dengan kehidupan saya mau jadi berkat. Ya kita lakukan hal yang baik, Tuhan pasti yang akan pimpin dan Roh Kudus yang akan memimpin kita, amin. Amin.
Yuk kita mau dengerin, saya mau bacakan pengumuman untuk kita semua. Pengumuman, silakan ditampilkan. Saya bacain ya. Pengumuman yang pertama, minggu depan kita masih ada ibadah di Kamis 21 September. Ibadah tetap jam 7.30 dan dibawakan oleh Pastor George Ferry. Selanjutnya, nah seluruh informasi BIC kita bisa tahu melalui WA group, udah disampaikan. Dan juga ada sosial medianya, bisa lihat ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook dan TikTok ya. Bisa di follow semuanya ya. Selanjutnya, happy birthday teman-teman yang berulang tahun. Ada Sepriani, ada Silviana, Willy dan Steven. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Panjang umur dan sehat selalu. Juga ada jadwal doa dan puasa BIC setiap hari Selasa. Ini semua untuk umum, semua bisa berdoa, bisa berpuasa. Dan dimulai pada hari Senin pukul 10 malam sampai dengan hari Selasa pukul 3 siang. Selanjutnya minggu ini kita ada doa pengurus, bagi pengurus-pengurus kita ada doa tanggal 17 September 2023 pukul 3 sore di gereja, di GPD Sahabat Allah. Welcome, ada teman baru. Yeay. Ada satu namanya Nuraeni. Mana nih Nuraeni, bisa bangkit berdiri? Oh, halo. Selamat datang di komunitas Birais Impact Community. Bila tidak ada tempat untuk beribadah, minggu depan kami undang kembali untuk hadir, amin. Amin. Terus ada Yamueli Halawa. Oh, sebelahnya. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Itu saja. Selanjutnya, oke, ada doa fajar. Doa fajar ini diadakan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Semua juga bisa ikut pada pukul 5 pagi. Ayo kita sama-sama berdoa, membangkitkan iman dan roh kita ya. Itu saja. Selanjutnya ada, oh ya, kalau misalnya ada bantuan doa, kalian membutuhkan bantuan doa bisa melewati tim doa BIC. Ada nomor yang tertera di layar, nanti bisa tanya kalau misalnya mau butuh bantuan doa. Sudah, begitu saja. Kita mau sama-sama mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya minta untuk Kosemi untuk berdoa bagi kita semua. Yuk mari kita semua bangkit berdiri. Kita menyatakan bersama. Tangan kuat yang memegangku, selalu menutupku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu. Sampai akhir hidupku, tangan kuat yang memegangku, selalu menutupku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu. Sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu di mana Engkau telah memimpin ibadah BSI pada hari ini. Terima kasih Bapak atas pernyataan-Mu dalam ibadah kami. Kau juga yang memberkati kami semua Bapak. Bapak, kami bawa Bapak pimpinan BSI, Bapak Beni Hira yang tidak ada bersama-sama dengan kami. Engkau kiranya memimpin di mana dia berada Bapak. Di mana dia berada Engkau saja yang memimpin, keluarganya Engkau yang memimpin, anak-anaknya Engkau yang memimpin Bapak. Kau berkati dia Bapak. Terima kasih juga ya Bapak atas firman-Mu yang telah hamba sampaikan.
Biarlah firman-Mu ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Bapak, terima kasih juga Bapak, di mana Engkau juga yang telah memimpin rekan kami yang berulang tahun. Engkau telah memberkati 1 tahun yang lalu. Kami yakin dan percaya Engkau juga akan memberkati umur dia 1 tahun yang akan datang. Segala kebutuhan dia Engkau juga yang memenuhi. Terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu. Engkau telah mengirimkan rekan kami yang baru. Engkau juga memberkati dia Bapak, supaya dia juga dapat tertanam di dalam komunitas BSC di tempat ini Bapak. Bapak, terima kasih atas persembahan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak atas semua kasih sayang-Mu buat kehidupan kami. Bapak, mungkin ada rekan-rekan kami yang sakit, Engkau tolong beri dia kesembuhan. Mungkin ada teman-teman kami yang punya masalah, Engkau tolong beri jalan keluar. Bapak, setiap permasalahan kami kiranya Engkau yang dapat menolong. Karena kami yakin dan percaya Engkau yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapak, terpuji nama-Mu Yesus atas semua kebaikan-Mu. Rekan-rekan Yesus, mari kita mengangkat. Yakinlah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak Roh Kudus. Berkat badani dan berkat rohani Tuhan curahkan buat kita semua. Mari kita membawa berkat dari Allah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Kau Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Selamat memberkati. malam. Tuhan Yesus.